Inni i'tadzartu liman qila humul ulama lada mahafila tud'a nahdatal ulama. Ini baharnya basit. Li'annani lastu minhum la wa rabbuhumu bal lastu mimman yaliqul hafla bil ulama. Li'anna kunhahumu minal ilahi wusif fi khasyatin wa tuqan fil hasri fi innama. Masya Allah. Inni i'tadzartu, saya meminta maaf. Liman khilahumul ulama, pada guru-guru saya yang beliau adalah para ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala al-ulama bisyarafil izzi was-safa wa asyraqa qulubahum wa uqulahum bi anwaril baha. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya wa imamil atqiya wa mir'atil awliya wa yambu'i ulumil ulama wa mu'tamadi futuhil awliya wa ala alihi wa ashabihil asfiya wattabi'ina lahum bi ihsan taraku lana ma'arifahum wa turrathahum al-gharra wath-tharra amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, wabil khusus Ibunda, Ibu Nyai Hajjah Mas'udah, Siti Mas'udah, yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu berikan beliau kesehatan dan panjang umur, beserta putra dan putri, baik itu putri dan mantu beliau, mantu daripada guru kita, Allah yarham al-maghfurlah Ki Haji Saifuddin Amsir, segenap dosen dan masyayikh Zawiyah Ma'had Ali Zawiyah Jakarta, wabil khusus Menteri Perhubungan yang menghubungi saya, Al-Mukarram Ad-Doktor Kiai Haji Adnan, Bapak Ibu dan seluruh wisudawan wisudawati, insya Allah semoga semua diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi menjelang siang ini alhamdulillah saya dapat hadir di tempat ini. Tadi saya keliru, saya ke sana tadi ke rumah. Salah baca map ya. Dan juga sampai ke Zawiyah tadi, ke Ma'had Alinya. Kok sepi gitu. Gak mungkin ini di sini. Ternyata tadi salah baca anak-anak. Alhamdulillah pada pagi hari ini dapat silaturahim pada acara wisuda S1 dan program S1 atau sarjana S1 dan S2 dari Ma'had Ali Zawiyah Jakarta. Sebuah tempat di mana dulu Al-Maghfurlah guru kita Abuya Kiai Haji Saifuddin Amsir memiliki sebuah ikhtiar bagaimana orang Jakarta itu oleh beliau kalau bisa dididik menjadi orang-orang yang layak disebut
dengan panggilan alim, berilmu, alim. Hadirin, tentunya sebelum saya memulai, saya ingin menceritakan bagaimana Al-Maghfurlah. Ya. Abuya ini salah satu tokoh yang di Jakarta kita tahu, bahkan di organisasi NU, PBNU adalah salah satu tokoh ulama Jakarta yang dibanggakan. Di Jakarta kiprah beliau kita tahu luar biasa. Di NU, sesudah Al-Maghfurlah Kiai Haji Syafi'i Hadami, dan juga sesudah sebelumnya adalah Kiai Haji Ali Shibra Malisi, ya, Kuningan, tahu ya, Kiai Ali Shibra Malisi. Sesudah Kiai Ali Shibra Malisi, sesudah Kiai Haji Syafi'i Hadami, seingat saya tokoh Betawi, tokoh Jakarta, Jakarta asli. Banyak di Jakarta orang-orang yang alim-alim lalu masuk di kancah nasional, tapi asalnya ada yang dari Banten, ada yang dari Jawa, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Madura. Tapi yang Jakarta aslinya pakai shot. Asli, pakai shot, ada asli yang tidak pakai shot. Ya beliau. Saya mengenal beliau ini luar biasa lama, dari tahun 2000-an. Bahkan sebelum tahun 2000, ya saya kagum sekali ya dengan beliau. Karenanya tahun 2004, 2005, 2006 intens, termasuk Al-Maghfurlah ini datang sebulan sekali ke rumah saya. Baca kitab Al-Kashfu wa Tabyin fi Ghururil Khalqi Ajma'in. Dan beliau-beliau yang datang ke rumah saya sudah wafat semua. Ada Dr. Kiai Haji Masyhuri Naim itu. Itu juga beliau baca tafsir Ayatul Ahkamnya Imam As-Sabuni. Ada lagi Kiai Madura. Nah, dari situlah saya melihat kedalaman ilmu Abuya. Dan bukan hanya kedalaman menurut saya yang harus kita pelajari dari seorang alim ini, adalah beliau orang yang fair. Fair itu kalau bahasa Arabnya munsif. Insaf itu fair. Artinya orang yang mau mengakui kekeliruannya. Itu saya salut. Jarang ada orang mau mengakui kekeliruannya. Kalau saya keliru, itu berarti fair. Kalau bilang orang lain pinter atau benar, lalu dia bilang, oh si Fulan tuh pinter tuh. Si Fulan itu benar tuh. Saya yang salah. Itu namanya fair. Bahasa Arabnya apa tadi? Insaf. Itu sama seperti Umar bin Khattab. Umar bin Khattab orang yang fair. Dulu pernah Khalifah Umar bin Khattab didatangi oleh sekelompok jombloan. Yang gak kawin-kawin kan jombloan itu namanya. Kalau yang laki-laki, kalau yang perempuan jomblowati. Ini yang di wisuda ada yang jombloan enggak nih? Banyak. Jomblowati ada juga. Jangan-jangan namanya Wati. Nah, saudara, jombloan pada masa Umar bin Khattab datang pada Umar bin Khattab lalu bilang, wahai Umar Khalifah, ya Amiral Mu'minin, kami ini sulit menikah menjadi jombloan karena para wanita ketika meminta mahar, meminta mas kawinnya terlalu tinggi. Tolong kalau bisa sebagai Amirul Mukminin Anda membuat aturan supaya perempuan mau menurunkan standar mas kawin. Kalau minta mas kawin yang sederhana kayak orang Betawi, cukup seperangkat alat sekolah, dibayar tunai, seperangkat alat sholat dibayar tunai. Orang sono kalau mas kawin 100 onta, berat.
Orang miskin banyak yang gak nikah-nikah, yang laki-laki. Umar bin Khattab pidato. Ada ibu-ibu, bapak-bapak semua kumpul, kalau diterjemahkan bebas. Saya nggak baca Arabnya. Saudara-saudara, telah datang pada saya sekelompok jombloan. Kira-kira gitu. Yang mengeluhkan bagaimana permintaan mahar yang mahal dari para siapa? Jomblowati, daripada wanita. Mulai sekarang mahar tidak boleh lebih mahal daripada 2 dinar. Misalnya begitu. Kalau nggak salah 200 dirham atau bagaimana, saya lupa persisnya. Begitu selesai pidato, Umar bin Khattab, anak wanita ngacung. Ya Khalifah, ya Amiral Mu'minin, bagaimana Anda ini bisa membuat aturan yang Allah tidak membuat aturan? Membatasi batasan yang Allah tidak membatasi batasannya. Kenapa Anda melarang perempuan meminta mas kawin lebih dari yang tadi Anda batasi? Katakanlah 200 dirham, katakanlah 2 dinar. 1 dinar itu kurang lebih 4 gram. Kalau 2 dinar berarti berapa? 8 gram. Sekarang emas pasaran berapa, Bu? Hah? Tergantung emas Jawa apa emas mana ya? Hah? Pasaran emas berapa sekarang? 1,8 kali 8 gram misalnya 16 juta. Nggak boleh lebih dari 16 juta. Kalau dibatasi begitu, bagaimana kalau suaminya orang-orang kaya yang ngelamar Raffi Ahmad? Bu, anaknya dilamar Raffi Ahmad, masa nggak boleh minta mercy sama rumah, mas kawin? Boleh nggak kira-kira? Boleh, bininya Raffi Ahmad yang nggak boleh. Saudara-saudara, ini mohon maaf, saya sedang kurang sehat, kelelahan ya, dan harus nyambung, jadi saya minta duduk supaya santai. Perempuan itu protes. Kenapa Anda membuat batasan yang Nabi tidak pernah membuat batasan? Waqad qala ta'ala fi kitabihil karim, wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu syai'a ata'khudhunahu buhtanan wa ithman mubina. Apabila kalian mau mengganti posisi seorang istri, maksudnya menceraikan, lalu kalian sudah pernah memberikan kepada mereka sebelumnya, wa ataitum ihdahunna kintaran, mas kawin yang sangat banyak, kintaran. Nah, mahallus syahidnya di sini. Perempuan itu protes kalau mahar nggak boleh dari sekitar 200 dirham atau 2 dinar. Padahal Allah mengatakan kalau kalian sudah memberikan wa ataitum ihdahunna kintaran, sudah memberi kintar. Kintar itu harta yang banyak. Nggak boleh kau minta lagi. Sahabat Umar seperti terkaget. Khalifah Umar seperti terkaget, saudara-saudara. Seakan-akan beliau seperti belum pernah mendengar ayat ini. Rupanya perempuan itu rata-rata ahli sejarah, terutama kalau pada sesuatu yang menguntungkan dirinya. Betul Pak? Pokoknya kalau yang menguntungkan dirinya, perempuan ahli sejarah. Apal ya Bu ya? Kalau lakinya salah, 20 tahun lalu, diinget gak kira-kira? Sampai tua, sampai viral di TikTok tuh. Ada laki-laki dari zaman muda mempersilahkan perempuan lain masuk dulu di lift. Silahkan.
Itu sampai tua, istrinya ngeledekin mulu, silakan. Gitu. Itu artinya ingat sesuatu yang menguntungkan dirinya. Itu pesannya dari ayat ini. Tapi apa yang terjadi? Umar bin Khattab fair. Nah disinilah saya melihat Abu ya. Saifuddin Namsir fair. Nanti saya ceritakan. Tunggu tanggal mainnya. Saya ingin masuk bahwa orang yang hebat itu orang yang fair. Kalau salah, kalau keliru, ngaku keliru. Itu orang hebat baru kata saya. Umar bin Khattab begitu ditegur di muka umum oleh wanita tadi, langsung beliau bilang, baik saya cabut kebijakan saya tadi. Dan kata Umar bin Khattab kurang lebihnya, asabatil mar'ah wa akhta'a Umar. Ada riwayat asabatil mar'ah wa akhta'ar rajul. Ibu itu benar, aneh Umar yang salah. Khalifah loh. Umar bin Khattab khalifah. Posisinya di atas, tinggi. Udah alim, kiai, khalifah, ditegur sama perempuan. Umar bin Khattab nggak kebayang kalau perempuan itu, kalau ayat-ayat yang menguntungkan dirinya pasti ingat. Ya laki-laki juga begitu. Laki-laki yang diingat ayatnya fankihu ma tobalakum. Fankihu ma tobalakum minan nisa'i. Nah kan udah langsung nyaut. Kalau perempuan enggak, yang diingat ayat berikutnya. Fa in khiftum alla ta'dilu. Nah bagian ini perempuan yang ingat. Makanya apalin aja Bu. Kalau dia keluarin itu. Lu jangan baca ayat itu. Nih terusannya baca dong. Betul apa enggak? Iya. Umar bin Khattab kemudian ngaku fair. Ibu itu betul, saya salah. Kebijakan saya tarik. Satu hal yang saya ingat dari Abu ya. Kalau kita bicara kealimannya, laisa hadza makanu bastihi. Bukan di sini tempat menjelaskannya. Semua orang mengakui kealiman Abu ya. Beliau tak pernah pergi ke luar negeri. Berangkat dalam arti belajar. Belajar cukup di Indonesia. Tapi Masya Allah penguasaan ilmu luar biasa. Keilmuannya, ilmu agamanya luar biasa. Ilmu umumnya, filsafatnya luar biasa. Keistiqomahan Abuya luar biasa, ngajar ngaji. Saya tahu persis, semalam kadang-kadang 3 majelis ngaji kitab. Majelis saya itu majelis yang ketiga di malam, selesainya jam 10:30. Kekurangan almarhum ini, Abuya ini cuma satu, nggak pinter jadi tim sukses Umi. Kalau yang lainnya pinter, luar biasa istiqomah. Satu aja kurangnya, beliau nggak pinter jadi apa namanya? Tim sukses. Saudara-saudara, Abuya pernah melakukan hal yang sama dan itu terkait dengan diri saya dan orang yang saya hormati juga, kakak kelas saya. Satu hari, ini fairnya Abuya. Fairnya Abuya. Beliau cerita tentang Gus Ulil. Tahu Gus Ulil ya? Yang belakangan viral. Yang bahas apa namanya? Ya, yang terkenal dulu liberal dulu. Yang belakangan ini viral karena disebut Wahabi, tambang Wahabi, apa namanya? Wahabi tambang. Waktu itu beliau berbicara minor. Ini saya ceritakan pada Gus Ulil, kakak kelas saya, anak guru saya juga. Ulil begini, kira-kira ya ceritanya kurang bagus gitu. Dianggapnya berpikirannya liberalnya sudah terlalu kiri. Saya bicara pada Abuya. Abuya, Gus Ulil itu putra guru saya juga di Jawa. Ayahnya orang alim. Satu kurun, satu masa dengan Ki Sahal Mahfud guru saya yang lain. Ayahnya namanya Ki Haji Abdullah Rifai. Penulis banyak kitab-kitab.
dan banyak nulis kitab itu dalam bentuk nazam, manzumah. Ada kitabnya namanya Al-Mifan. Itu beliau meringkas kitab namanya Mughnil Labib. Ibnu Hisham. Itu kitab nahwu balaghah yang susah itu. Itu diringkas lalu dibuat nazam Al-Mifan. Beliau menulis kitab namanya Zadul Mutafaqih Bizadil Mutafaqih. Jadi Zadul Mutafaqih bil Qaf Bizadil Mutafaqih bil Kaf. Ini adalah bekal para orang peminat fikih dengan bekal makanan buah-buahan yang indah. Nah, atau bisa juga dibalik itu judul. Saya bilang, beliau itu setahu saya, terlepas pemikirannya sering mengagetkan, insya Allah saya percaya, karena kakak alma mater saya, orang ini insya Allah min sulalatin karimah, keturunan orang baik, orang baik, orang baik. Saya percaya insya Allah akidahnya, akhlaknya, ibadahnya benar. Termasuk orang-orang yang kadang-kadang berpendapatnya suka aneh-aneh. Jangan-jangan tahajudnya lebih rajin daripada model kita yang sering jadi khotib Jumat. Lebih rajin daripada kita yang katanya dipanggil ustaz. Orang-orang kayak begitu kadang-kadang gitu ya, ahli puasa. Tidak lama, inilah saya katakan al-maghfur lah. Buya ini orang yang munsif. Jadi sebagai ilmuwan, nanti saya ingin katakan Anda ini sudah diwisuda menjadi ilmuwan. Salah satu ciri seorang ilmuwan itu boleh salah tapi tidak boleh bohong. Apa namanya? Boleh salah tapi tidak boleh bohong. Kalau misalnya ada satu pendapat, tulisan yang itu bukan tulisan dia harus bilang ini bukan pendapat dan tulisan saya, tapi ini pendapat dan tulisan fulan. Itu namanya kejujuran ya. Nah, Abuya ini seorang cendekiawan alim beneran. Karena keliru dalam menilai, tidak lama beliau bilang, ketemu dengan saya, jarak beberapa bulan atau beberapa lama gitu, dalam forum ketemu saya, Abuya bilang begini, Zulfa bener ente, aneh cabut, aneh tarik, pandangan aneh buat ulil, ente bener, ente bener. Jadi beliau mengakui gitu. Dan inilah ciri-ciri ulama dulu, kalau Anda buka kitab-kitab klasik, ulama-ulama dulu seringkali menarik pendapatnya yang dulu pernah disampaikan, lalu menemukan pendapat baru karena kalau bahasa sekarang menemukan dalil baru, novum baru. Maka beliau melakukan semacam i'adatun nazar dalam bahasa ulama. I'adatun nazar adalah telaah ulang, membaca ulang. Maka bagi Anda yang hari ini diwisuda, satu hal yang harus Anda lakukan sebagai seorang ilmuwan adalah jangan pernah berhenti membaca, itu pesannya. Sebab apa yang Anda tahu, Anda ketahui misalnya tahun 2025, bisa jadi nanti pada tahun 2050 berbeda kesimpulannya. Apalagi kalau itu terkait sesuatu yang mutaghayyirat. Mutaghayyirat itu sesuatu yang berubah. Kecuali itu sesuatu yang sawabit. Dalam agama ini kita harus bisa pahami mana as-sawabit, mana al-mutaghayyirat. Mana yang sudah baku tidak akan pernah berubah, maka kalau bab itu sampai kiamat sama. Rukun Islam, rukun iman itu sawabit. Sampai kiamat nggak berubah. Saya mau tanya, wajibnya salat, apakah itu sampai kiamat berlaku? Berlaku. Cuma nanti tata cara salat dalam kondisi tertentu bisa berubah. Kalau nggak bisa berdiri, duduk. Makanya orasi ilmiah aja ini kan mutaghayyirat, nggak sawabit. Mestinya di situ, betul nggak? Saya minta duduk, boleh nggak kira-kira? Kalau nggak boleh saya pulang nih. Ya, Masya Allah. Ini namanya membaca sesuatu tidak kaku. Abuya itu mengajarkan pada kita ketika beliau
menarik pendapatnya, itu artinya ini bukan sesuatu, berarti pelin-pelan tuh. Kemarin bilang A, dua bilang B. Kata orang Jawa, esok dele, sore tempe. Pagi masih kedele, sore jadi apa namanya? Tempe. Ya emang gak apa-apa, orang ini namanya mutaghayirat. Sesuatu yang berubah. Tapi pesannya adalah ilmuwan itu tak boleh pernah berhenti membaca. Tak pernah boleh membenti mengamati. Karena kemudian bisa jadi hasil pengamatannya membuat ada perubahan pada satu masalah. Itulah kenapa Dr. Nahrawi Abdus Salam, betul ya? Nama lengkapnya Dr. Abdus Salam kan? Baik, ya. Ayahnya Abdus Salam, betul. Abdus Salam. Dr. Nahrawi Abdus Salam dalam kitabnya Manaqib, dalam kitabnya Asy-Syafi'i Usul Hayatuhu wa Usuluh dan lain sebagainya itu yang menjadi disertasi beliau. Ini saya baca kitab ini cukup lama saya baca bolak-balik. Karena ketika saya mau menulis kitab saya yang berjudul Diqqatul Qannas fi Fahmi Kalamil Imam Syafi'i annal ahkama la tu'khadhu illa min nas aw hamlin 'alan nas. Ketika saya mau menulis kitab saya yang kedua ini, itu saya membaca dengan detail kitab beliau ini. Hari ini saya bawa kitab saya 3, tapi di mobil tadi saya lupa itu, nanti mungkin buat hadiah. Ya Ma'had Ali Zawiyah ini 3 kitab saya. Nah saya membaca kitabnya Dr. Nahrawi Abdus Salam. Apa kesimpulan beliau tentang Imam Syafi'i fi madhhabaihi al-jadid, al-qadim, wal-jadid. Ketika beliau menjelaskan 2 madhab atau pandangan, madhab itu kan perpandangan ya, pendapat Imam Syafi'i yang kita pernah dengar, ada qaul qadim, ada qaul jadid. Kata Imam atau kata Dr. Nahrawi Abdus Salam, beliau mengutip juga para ulama-ulama sebelumnya, Imam Syafi'i itu orang yang tidak pernah berhenti membaca. Saya ulangi. Imam Syafi'i adalah orang yang tidak pernah berhenti membaca. Imam Syafi'i adalah orang yang tidak pernah berhenti mengamati. Itulah kenapa sampai ada qaul qadim, ada qaul jadid. Dari situlah kita bisa paham betapa Imam Syafi'i paham betul mana as-thawabit, mana al-mutaghayyirat. Wa mu'dhamul ahkam asy-syar'iyyah huwa al-mutaghayyirat. Dan kalau kita mau jujur, kebanyakan hukum syariat ini semuanya yang mayoritas mutaghayyirat. Maksud saya, dia bukan sesuatu yang qat'i, tapi yang namanya mutaghayyirat itu dhanni. Karena dhanni di sana berlakulah adanya khilafiyah, berlakulah ada perbedaan pendapat pada masalah mutaghayyirat. Saya beri contoh sekarang. Dalam kitab saya sebutkan juga, dalam tauhid itu ada yang qat'i, ada yang dhanni. Yang qat'i dalam tauhid rukun iman. Sepakat udah, nggak bisa digoyang-goyang itu Bang. Tapi selain itu, ini khilafiyah. Sifatnya bisa ya tadi lebih lentur. Kalau kita bicara tentang Quran itu makhluk, ini walaupun kita dalam madhab Asy'ari mengatakan Quran laisa bimakhlukin, betul apa tidak? Sama juga dalam masalah kalamullah itu bila sautin wala harfin yang kita kenal dengan sebutan kalam nafsi, ya Allah itu tidak bertempat, itu pandangan kita. Dalam masalah Quran makhluk, Allah tidak bertempat. Kalamullah itu kalam nafsi yang bila sautin wala harfin. Ya, apakah sebagian orang yang mengatakan Quran itu makhluk, Allah itu tempatnya di arasy, Allah itu tempatnya di langit? Pernah dengar orang berpendapat begitu? Pernah dengar kan? Saudara-saudara kita yang mengikuti madhabnya Ibnu Taimiyah atau orang-orang yang kita kenal dengan sebutan Wahabi, ya termasuk pengikut Imam Albani, pasti bilang Allah itu di langit.
Karena hadis ketika seorang badui ditanya Nabi, di mana Allah? Langit. Betul kata Nabi. Nah itu jadi dalil. Kemudian bagaimana cara Allah berbicara? Menurut mereka Allah berbicara ya ada suaranya, ada hurufnya. Cuman bagi mereka suara dan hurufnya tidak sama dengan suara dan huruf yang biasa kita dengar makhluk. Tetap mukhalafatun lil hawadis. Kalau kita Allah nggak bersuara, kata berbicara kalamnya tidak berhuruf. Karena kalau bersuara berhuruf di situ berpotensi sama dengan makhluk. Padahal ayat jelas laisa kamitslihi syai'un. Nah, pada masalah tauhid ternyata ada masalah khilafiyah. Disinilah Anda harus bisa membedakan dalam bab tauhid aja yang orang menyebut usuluddin, ternyata dalam usuluddin ada usul, ada furu. Dalam usuluddin itu. Nah, orang yang terus membaca paham betul, maka Anda tidak akan kaget. Kalau dalam fikih banyak sekali. Dalam masalah fikih khilafiyahnya sangat banyak, tapi dalam masalah fikih kita tetap sepakat wajibnya sholat 5 waktu. Betul apa tidak? Wajibnya sholat 5 waktu, haramnya khamr, haramnya babi, haramnya zina, itu qat'i. Tapi selebihnya Masya Allah dalam masalah fikih banyak masalah furu, perbedaan pendapat. Dalam masalah akhlak, tauhid, tasawuf sama. Saudara, dalam masalah akhlak ada yang usul, kita sepakat bab itu tidak ada perbedaan pendapat. Qat'i, sawabit. Saya mau tanya, berbakti pada orang tua itu kan masalah akhlak ya, betul nggak? Berbakti pada guru itu masalah akhlak kan? Ya, saya mau tanya, itu semua mau orang NU, mau orang Muhammadiyah, mau orang Salafi, Wahabi, bahkan orang Kristen, orang Katolik, Buddha ditanya apakah seorang anak wajib berbakti pada orang tua? Dia bilang wajib. Itu orang bukan orang Islam pun dia bilang wajib. Berarti qat'i. Cuma cara berbakti pada orang tua, cara menghormati orang tua lain-lain. Orang Jawa, kalau ngomong sama orang tua tingkatannya tinggi. Kata orang kromo inggil. Mang orang Betawi sama emaknya bilang, mau mana lu mak? Orang Jawa nggak ada. Mau mana lu mak? Pakai lu lagi. Ada yang begitu? Kata orang Jawa itu nggak sopan. Kata orang Jakarta, emang begini bahasa kita. Bahasa kita nggak pakai apa namanya? Tingkatan. Saudara, ini khilafiyahnya. Sekarang sama guru, sama orang tua ketemu. Kalau kita orang Betawi, kita orang NU, kita santri, ketemu guru cium tangan enggak? Cium tangan. Lalu Anda ketemu orang, ketemu gurunya, ketemu orang tuanya tidak cium tangan. Anda akan bilang dia enggak sopan? Enggak boleh. Ini tentang cara. Sepakat bahwa itu hormat, tapi kalau cara menghormati bisa lain. Orang barat manggil orang tuanya namanya. Betul enggak? Mau kemana lu John? Begitu katanya. Babanya namanya John. Ya, saudara, orang Muhammadiyah emang begitu. Ketemu guru dia enggak cium tangan. Orang kita, orang NU, orang Betawi, ketemu guru, ketemu emak, ketemu yang lebih tua, encang-encing, cium tangan. Tapi kita enggak bisa menghukumi orang yang tidak cium tangan itu tidak sopan. Sekarang mau tanya saya. Bapak, Ibu punya ponakan, punya murid. Yang satu ketemu cium tangan. Yang satu enggak cium tangan. Tapi yang enggak cium tangan ngamplopin. Lebih bagus mana tuh kira-kira? Lebih berbakti mana kira-kira Mi? Ini punya murid nih katanya. Ini muridnya Abuya yang satu kalau ketemu nggak pernah cium tangan. Cuman amplopnya lumayan Mi. Punya ponakan nih kalau ketemu nggak pernah cium tangan. Tapi sering ngasih ini itu. Nah ini tentang cara. Nah disitulah kita tidak boleh kaku dalam memahami semua masalah-masalah kehidupan. Baik masalah tauhid, fikih,
kemudian tasawuf termasuk masalah-masalah sosial, politik dan lain sebagainya. Karena sekali lagi seorang ilmuwan dia boleh salah tapi dia tidak boleh berbohong. Dan meminimalisir kesalahan itu adalah dengan cara terus membaca. Terus membaca, terus mengamati, ya, terus belajar sepanjang hayat. Guru kita Abuya Saifuddin Amsir, Kiai Haji Saifuddin Amsir, saya tadi sudah memberikan satu contoh bagaimana beliau luar biasa ya pada saat beliau mau mengakui ya kekeliruannya, kesalahannya. Ya, pada saat menilai seseorang, orangnya masih hidup dan saya ceritakan pada Gus Hulil, Gus, ya Saifuddin Amsir itu orang hebat, saya bilang begini. Ya, supaya nggak dosa, karena ini bukan ghibah. Gimana? Tadinya minor, Hulil begini, saya nggak sebutin lah di sini ya. Lalu kemudian saya bilang, coba Buya, setahu saya sih nggak begitu. Nggak lama, beliau bilang, bener ente, Hulil benar, bagus. Allahu Akbar. Dan itu saya sampaikan. Pelajarannya buat saya, beliau orang yang tak pernah berhenti membaca. Orang yang mau mengakui kekeliruannya, itulah disebut fair. Apa namanya? Fair. Bahasa Arabnya munsif. Nah, kita datang di sini belajar dari orang alim yang tinggalannya luar biasa. Dalam hidup saya itu kagum sama orang alim karena dua hal. Bukan karena populernya, bukan karena followernya. Saya kagum pada orang alim itu satu, ketika beliau tetap mau ngajar. Kalau ada katanya dipanggil kiai tapi nggak ngajar, itu mestinya malu. Lebih baik dia cuma dipanggil nama tapi ngajar. Ada orang dipanggil ustadz, dipanggil kiai, tapi nggak ngajar. Lebih baik orang yang tidak dipanggil ustazah, tidak dipanggil kiai, dipanggil nama lah, Bang Haji Pulan, Bang Pulan, Pok Pulan, Pok Pulana, tapi ngajar. Itu di sisi Allah dia layak disebut orang alim. Mereka lah yang layak disebut orang-orang berilmu yang dapat gelar Rabbani. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Kalian akan disebut Rabbani manakala kalian mau tu'allimuna al-kitab, mengajarkan ilmu yang Anda dapat. Sudah selesai dari Ma'had Ali Zawiyah Jakarta, ajarkan. Bisanya baca takrib, safinah, baca. Saya tamat aliyah dulu dari pesantren, tidak kuliah lagi. Kalau saya dapat doktor karena kebetulan dapat honoris causa. Untung honoris causa. Repot kalau humoris causa. Ya. Kalau orang Jawa katanya itu namanya doktor honore nggak usah. Ya. Tapi rupanya UIN Sunan Ampel memberikan penghargaan pada saya karena saya dianggap produktif. Banyak menulis dan sering membuat syair, dan itu menjadi semacam gerakan di mana sekarang ada geliat orang rajin baca syair. Saudara-saudara, saya kagum ada orang yang terus mengajar. Karena mereka lah disebut Rabbani. Walakin kunu Rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Saya ngajar dari mulai kitab kecil, takrib. Lama-lama karena mengamalkan berani. Lama-lama rupanya karena kita ngajar dipaksakan untuk mutalaah. Saya pernah ngajar usia 20-an, 19-an, ngajar program seperti ini. Ya, program S1. Di antara murid saya itu ada Ki Misbahul Munir itu yang terkenal itu. Yang pakai udeng-udeng tuh.
Saya ngajar usul fikih. Yang diajar tua-tua, lebih tua dari saya. Nah, saudara-saudara, ternyata orang kalau mau tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun, mau terus membaca, ngajar, terasa. Lama-lama saya kumpul mengamati ulama-ulama seperti Abu ya. Saya ke Cina bareng sama Umi nih, Masya Allah ke Cina beliau. Ya, itu kenangan terakhir jalan bareng lama ya Mi, ke Cina. Ya, Masya Allah. Beliau tuh kalau ngomong Arab kayak air. Takallama al-Arabiyya yani bit-tabi'ah wa bis-saliqah ka'annahu yani Arabiy 100%. Beliau itu kalau ngomong Arab bis-saliqah ya, bit-tabi'ah, enggak pakai mikir. Ya. Padahal orang sini dan itu yang saya kagum. Beliau menulis, ya saya tabarukan sama kiai-kiai begitu, alhamdulillah saya keturutan. Saya ketempelan berkah. Lah kenapa? Kuncinya itulah ulama yang saya kagumi, istiqomah ngajar ngaji. Saya tahu betul mu'alim ini, guru kita Buya, sehari bisa 7 majelis ya dulu. Ngaji. Itulah ulama. Nah tapi beliau tidak hanya ngaji, beliau salah satu yang saya kagumi, juga memikirkan kader, menyiapkan kader. Kader itu bahasa Arabnya kader sekarang udah. Sara mu'arrab, kader jam'uhu kawadir. Antumu yakni kawadirul ulama. Anda ini adalah kader-kader ulama. Disiapkan oleh beliau, bikinlah tadi zawiyah. Supaya orang Jakarta ilmunya jelas. Karena sekarang jujur majelis-majelis ilmu di Jakarta nggak kayak dulu. Zaman Abu ya ngaji ke sono ke mu'alim, ngaji ke guru ini nggak pakai mondok, nggak pakai formal seperti ini, kumpul-kumpul alim dulu orang Jakarta. Seperti juga mu'alim Syafi'i Hadami yang saya ceritakan. Sekarang kalau nggak ada seperti ini dokter, Masya Allah. Maka walaupun Sabtu Minggu Bapak Ibu, kalau nanti di sini ngaji kitab cuman diformalkan, Anda insya Allah akan jadi orang yang ilmunya manfaat. Amin. Nah, kedua, orang alim yang saya kagumi selain seperti ini yang menyiapkan waktu buat ngajar, menyiapkan kader, adalah orang alim yang memiliki sifat-sifat yang Allah sifatkan dalam Quran tentang orang alim. Orang layak wusifa bil ulama idza kanat lahum al khasyatu wat tuqah. Beliau maaf, seorang layak disebut ulama kalau dalam dirinya terdapat sifat khasyah dan takut. Terutama kalau ama yang syubhat, apalagi ama yang haram. Terutama sama yang syubhat, apalagi sama yang haram. Makanya saya kalau melihat katanya ada tokoh hebat, terkenal, dekat sama presiden, dekat sama gubernur, dekat sama pejabat, apalagi dekat sama artis, segala macam. Saya nggak begitu kagum-kagum banget. Yang kayak gitu di pasaran banyak. Di pasaran apa namanya? Banyak. Yang susah itu adalah cari orang yang hati-hati. Yang punya sifat khasyatullah. Dia kalau di ini tawarin takut. Ditawarin dapat jabatan takut. Ditawarin kawin lagi takut. Saya kagum tuh Mi, ketemu yang kayak gitu. Kalau yang bininya banyak, ya itu sih di pasaran banyak. Dulu ada kiai, di kampung saya kan Banten, ibu saya Banten. Di Banten mohon maaf, di sono yang namanya poligami itu biasa satu bagi jawara. Di Banten jawara rata-rata poligami. Ya, dan itu anehnya, itu mungkin satu uruf ya, kebiasaan daerah. Istri pertamanya yang nyariin malah, dia bangga, laki gue jawara, kenapa? Bininya 3, gue yang pertama. Yang penting dia bangga yang pertama, aneh itu. Jangan diikutin, jawara Jakarta, Betawi jangan begitu. Ini jawara Banten. Kedua orang kaya. Orang kaya di Banten itu dulu sekarang sudah berubah juga. Itu juga sama, itu baru disebut orang kaya beneran kalau dia
Ya masna wa sulasa wa ruba. Ketiga kiai. Sana itu kiai dianggap kiai beneran dulu gitu. Kalau sudah masna wa sulasa wa ruba. Ada seorang kiai. Ditanya nih muridnya. Kiai, dah yang kawin deui kiai. Lamun ditanya hayang mah hayang atuh. Gak pengen kawin lagi kiai. Kalau ditanya pengen mah pengen. Nah terus kenapa kiai nggak menikah lagi? Apa coba jawabannya? Gini baru dak, begini. Kalau orang Jawa kan bukan daknya, baru dak. Kalau orang Jawa mah cong gitu ya. Ya, begini baru dak. Abah mah ibarat nih kursinya. Didudukin sendiri aja udah reot. Apalagi didudukin berdua, rubuh. Muridnya bingung. Ditanya kawin lagi, jawabnya kursi. Kiai zaman dulu begitu, kalau ditanya itu kadang-kadang jawabnya pakai majas, pakai isti'arah, pakai perumpamaan. Nggak langsung. Cuman karena santrinya ini bukan akil, kalau yang al-akil cerdas paham. Kira-kira maksudnya apa? Kalau ini sekarang saya tanya, kalau ini yang di wisuda, ini maknanya apa? Kursi reot itu. Kenapa tuh? Udah nggak mampu. Bukan istrinya peot, bukan. Ini ibarat beliau punya istri satu aja ini, ibarat kursi menahan satu orang, itu amanahnya berat. Tanggung jawabnya bukan hanya di dunia, tapi di akhirat. Apalagi dua. Itulah namanya sifat khasyatullah. Dulu ada seorang kiai sebagai penutup supaya ada syairnya. Ya, saya baca syair. Tapi bukan syair saya ini. Ini syairnya seorang ulama, mertuanya Ki Abdul Hamid Pasuruan, waliullah Mbah Hamid Pasuruan. Namanya Ki Kusyairi. Beliau diminta masuk jadi pengurus NU, tidak mau. Bilang, saya ini bukan ulama, saya nggak pantas masuk pengurus NU. Bukan ulama yang beliau maksud adalah bukan ulama yang memiliki sifat khasyah. Masya Allah. Beliau baca syair langsung tuh. Orang zaman dulu saking alimnya. Inni a'tadzartu liman qila humul ulama lada mahafila tud'a nahdhatal ulama. Ini baharnya basit. Li'annani lastu minhum la wa rabbuhumu bal lastu mimman yaliqul hafla bil ulama. Li'anna kunhahumu minal ilahi wusif bi khasyatin wa tuqan fil hasri fi innama. Masya Allah. Inni i'tadzartu, saya meminta maaf. Liman khilahumul ulama, pada guru-guru saya yang beliau adalah para ulama. Lada mahafila, yang beliau-beliau berkumpul dalam sebuah organisasi. Tud'a Nahdlatul Ulama, yang dikenal dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Kenapa saya minta maaf? Saya minta maaf jangan dimasukin sebagai pengurus NU. Bukan karena benci NU, bukan. Bukan karena tidak mau berkhidmah sama NU, bukan. Saya akan berkhidmah pada NU, pada wilayah NU kultural. Masya Allah. Tidak masuk pada NU struktural. Kenapa? Li'annani lastu minhum la wa rabbuhumu. Karena saya ini sepertinya belum layak dipanggil ulama. Maka saya belum pantas masuk di jajaran ulama NU. Apalagi syuriah NU Kiai Adnan. Kenapa? Balastu mimman yaliqul hafla bil ulama. Dan saya bahkan tidak pantas duduk jejeran sama para ulama. Masya Allah. Saya bukan ulama, saya di bawah aja. Oh, itu tawaduknya ulama dulu. Dan beliau ulama, duduk bareng ulama gak mau. Emang kayak orang zaman sekarang, diundang selamatan,
Kita suruh baca doa aja tersinggung. Kita duduk di depan tersinggung. Berkatnya atu, tersinggung. Biasanya dibawain dua ya. Saudara-saudara, inilah. Beliau katakan. Kenapa? Li'anna kunhahumu minal ilahi wusif. Karena ulama itu hakikatnya, esensinya, kahanannya oleh Allah diberi sifat. Fi khasyatin wa tuqan fil hasri fi innama. Ulama baru layak disebut ulama, disebut orang alim. Kata Allah dikasih adatul hasri innama. Kalau yang bersangkutan punya sifat yakhsyallah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Itu baru ulama. Nah, kalau saya ditanya siapa tokoh yang disebut ulama yang saya kagumi? Dua. Yang istiqamah ngajar ngaji, murabbiyun. Kedua, orang-orang yang punya sifat khasyatullah. Semakin dia takut sama Allah, saya semakin takut sama dia. Kalau cuman yang katanya dipanggil kiai, ustadz, apapun, tapi berani. Jago banget bikin proposal. Sampai waluqiba bi ashabil proposal. Dikasih lakop ashabul proposal. Bohong sini, bohong situ, deketin sini, deketin situ. Yang kayak begitu saya tidak kagum. Yang saya kagum yang punya sifat khasyah seperti Kiai apa tadi? Usyairi, seperti guru kita yang istiqomah ngajar ngaji. Semoga manfaat. Saya harus bergeser ke Cianjur dengan NU Cianjur dan ada acara hall di sana. Mohon maaf saya tidak bisa sampai akhir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.